Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di channel kita Parsa Khalifah. Pada video kita kali ini akan membahas kisah wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tawaran 100.000 dinar. Lantas apa hubungan tentang kisah kematian Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah ini, dengan tawaran hadiah 100.000 dinar tersebut? Mari kita simak ceritanya sampai habis. Sayyidina Hasan dan Husain merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, Husain, adiknya, tewas di Karbala dalam sebuah pembantaian yang dilakukan rezim Yazid bin Muawiyah. Beberapa tahun sebelumnya, yakni pada 28 Safar 50 Hijriah atau 1 April 670 Masehi, sang kakak yaitu Sayyidina Hasan lebih dahulu wafat di Madinah karena diracun. Sayyidina Hasan dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Berbeda dengan Husain, sang adik yang terus merangsek menuju Kufah meski mara bahaya mengintainya. Para ulama menilai sikap Hasan lebih lunak dibandingkan Husain. Ini merupakan pengejantawahan dari sabda Rasulullah yang berdoa kepada Allah agar cucunya tersebut menjadi orang yang mendamaikan dua golongan kaum muslimin. Hasan dijadikan khalifah setelah ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang meninggal dunia karena dibunuh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Sang Khawarij itu menebaskan pedangnya saat Khalifah Ali, khalifah keempat tersebut, tengah berwudu hendak menunaikan sholat subuh. Diangkatnya Hasan sebagai khalifah tentu membuat Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu anak dari dua tokoh Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad, tidak suka, sebab Muawiyah telah melakukan pemberontakan sejak Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ia berambisi menduduki puncak pimpinan kaum muslimin. Sadar posisi khalifah diincar Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus, Syam, Hasan secara persuasif menulis surat kepada Muawiyah untuk tidak menyerbu. Sebegitu cintanya Hasan dengan perdamaian, ia lebih suka menghindari pertikaian dan pertumpahan darah. Ia juga menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan umat Islam. Dikutip dari Al-Hamid Al-Husaini dalam Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya tahun 1978, Hasan menulis, "Janganlah engkau terus-menerus terbenam di dalam kebatilan dan kesesatan. Bergabunglah dengan orang-orang yang telah menyatakan baiat kepadaku. Sebenarnya, engkau telah mengetahui bahwa aku lebih berhak menempati kedudukan sebagai pemimpin umat Islam. Lindungilah dirimu dari siksa Allah dan tinggalkanlah perbuatan durhaka. Hentikanlah pertumpahan darah. Sudah cukup banyak darah mengalir yang harus kau pikul tanggung jawabnya di akhir kelak. Nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dan janganlah engkau menuntut sesuatu yang bukan hakmu demi kerukunan dan persatuan umat Islam." Namun, Muawiyah yang sudah makan asam garam dalam dunia politik serta telah mengobarkan peperangan demi posisi khalifah sejak zaman Ali, jelas menolak mentah-mentah permintaan Hasan. Muawiyah membalas dengan menulis, "Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu." Tak lama setelah itu, Muawiyah menyiapkan ribuan pasukan perang yang hendak ia bawa ke Kufah untuk menggempur kekuatan Hasan sebagai khalifah. Sebagai seorang pemimpin, Hasan lebih menyukai perdamaian.
Tapi bukan berarti ia berdiam diri saat mendapat ancaman untuk mengkudetanya. Ia kemudian mengumpulkan penduduk Kufah dan mengabarkan bahwa kotanya akan diserang pasukan Muawiyah yang bergerak dari Syam. Sebuah dusun bernama Nukhailah dipilih Hasan sebagai markas pusat militer yang hendak melawan pasukan penyerbu dari Syam. Penduduk Kufah memperlakukan Hasan sebagaimana mereka bersikap kepada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang justru tidak menghiraukan seruan pemimpin yang mereka baiat sendiri. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seseorang bangkit. Ia marah kepada penduduk Kufah, lalu berkata lantang, "Kalian tahu, aku adalah Adi ibn Hatim. Alangkah buruknya sikap yang kalian perlihatkan kepada seorang pemimpin yang telah kalian pilih dan kalian baiat sendiri. Tidakkah kalian dapat membuka mulut menyambut ajakan pemimpin kalian sendiri, seorang cucu Rasulullah? Manakah para ahli pidato dari kabilah Mudor yang terkenal berlidah tajam itu? Mengapa dalam keadaan seperti sekarang ini mereka bungkam? Ucapan Anda, Hasan, sudah kudengar dan seruan Anda sudah kupahami. Dengan ini aku menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Demi Allah, mulai detik ini juga aku siap menjalankan perintah Anda. Dan sekarang juga aku hendak berangkat ke Nukhailah, tempat pemusatan pasukan Anda." Adi ibn Hatim merupakan pemimpin suku At-Ta'i yang sejak dulu tinggal di Kufah, dan beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Setelah mengatakan itu, dengan menunggang unta, Adi berangkat ke Nukhailah sendirian. Di pemusatan pasukan tersebut, ia mendirikan tenda sendiri sambil menunggu para pengikutnya dari kabilah At-Ta'i. Sebagai penduduk Kufah, terutama kaum laki-laki yang fisiknya kuat untuk berperang, akhirnya menyambut seruan Hasan, sementara sebagian yang lain kembali ke rumah masing-masing. Hasan mengangkat Ubaidillah ibn Abbas sebagai pemimpin pasukan. Kemudian Hasan berkata, "Hai Ubaidillah, engkau kuberi kepercayaan memimpin 12.000 pasukan muslim Arab yang terkenal gagah berani, berpengalaman dan gigih menghadapi pertempuran. Ketahuilah bahwa seorang dari mereka lebih berharga daripada sekompi pasukan biasa. Eratkanlah hubunganmu dengan mereka dan tunjukkanlah kecerdasan wajahmu pada mereka. Mereka itu adalah sisa kekuatan angkatan perang ayahku yang dapat dipercaya. Untung tidak dapat diraih dan malang tidak dapat ditolak, karena tergiur bujuk rayu Muawiyah yang menjanjikan akan memberi uang jika Ubaidillah bergabung dengan anak Abu Sufyan itu. Ubaidillah bin Abbas berbalik mengkhianati khalifah. Itulah yang membuat semangat ribuan pasukan pendukung Hasan runtuh, sampai pada akhirnya Hasan berpikir bahwa perang melawan Muawiyah tidak akan membawa manfaat jika mental pasukannya telah hancur dan sisa pendukungnya hanya akan menjadi bulanan-bulanan musuh. Ia akhirnya memilih berdamai dengan Muawiyah dengan sejumlah kesepakatan yang salah satu isinya adalah menyerahkan kekhalifahan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Keputusannya ini sempat membuat kecewa dan marah para pencinta keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Salah satunya adalah Hujur bin Adi yang amat setia kepada Ahlul Bait. Hujur marah sehingga berani mengecam Hasan. Menanggapi reaksi seperti itu, Hasan dengan tenang menjawab, "Hai Hujur, ketahuilah bahwa tidak semua orang menghendaki apa yang engkau inginkan itu. Demikian pula tidak semua orang berpikir seperti engkau. Sesungguhnya dengan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah itu, aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menyelamatkan kalian dari kehancuran dan kebinasaan." Kemudian Hasan menyampaikan beberapa hal kepada penduduk Kufah yang masih mendukungnya. Hasan mengatakan bahwa Muawiyah telah merebut kekhalifahan yang menjadi haknya. Namun, ia lebih mengutamakan perdamaian agar dua kubu kaum muslimin yang berseteru tidak lagi menumpahkan darah seperti masa-masa kebelakang saat sejumlah perang melumatkan jiwa-jiwa yang sejatinya bersaudara. Setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Hasan ke Madinah disambut penduduk Madinah dengan rasa gembira tercampur rasa sedih.
Mereka gembira sebab cucu Rasulullah kembali ke tanah tempat kakeknya mula-mula membangun peradaban. Tapi kesedihan pun menyeruak, sebab kepemimpinan Islam tidak lagi berada di tangannya. Beliau memilih beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendalami ilmu-ilmu agama Islam dengan rajin kepada para sahabat-sahabat kakeknya Rasulullah dan kemudian mengajarkannya kepada umat Islam. Akhir sisa hidup Hasan selama di dunia dipenuhi dengan lautan-lautan ilmu dan amal ibadahnya. Saat usia Hasan menginjak umur 46 tahun, ia mengalami sakit yang parah sebab diracuni oleh seseorang. Pada 28 Safar tahun 50 Hijriah, atau 11 tahun sebelum kelak adiknya meninggal di padang Karbala, beberapa saat sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, Hasan berkata kepada Husain adiknya, "Sudah 3 kali aku pernah menderita keracunan, tetapi tidak sehebat yang kualami sekarang ini." Husain bertanya kepada kakaknya, siapakah kiranya yang telah meracuninya? Namun dengan semangat persatuan dan kedamaian, Hasan menolak memberitahu orang yang telah meracuninya. Ia khawatir adiknya yang berkarakter lebih keras daripada dirinya akan menuntut balas, sehingga akan terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Al-Hamid Al-Husaini menerangkan sebagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracun Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ashiyah atas perintah Muawiyah dengan iming-iming uang sebesar 100.000 dinar. Dikatakan lebih jauh, setelah Hasan wafat, Ja'dah menerima uang yang dijanjikan oleh Muawiyah itu. Tetapi Muawiyah membatalkan janji akan menikahkannya dengan Yazid. Konon, karena Muawiyah takut kalau anaknya akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh Hasan, tulisnya. Sementara, Dr. Ali M. Salabi dalam buku Al-Hasan Ibn Ali, His Life and Times pada tahun 2014 menerangkan bahwa sebagian kalangan justru menyebut Yazid yang menyuruh istri Hasan untuk meracuni suaminya. "Jika kamu meracuni Hasan, aku akan menikahimu," ucap Yazid. Namun setelah Ja'dah binti Al-Ashiyah berhasil meracuni Hasan, Yazid mengingkari janjinya. Ibnu Arabi, seorang pengembang ajaran tasawuf, justru menolak pendapat jika Hasan diracuni oleh perintah Muawiyah atau Yazid. Sebab menurutnya, Hasan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka setelah kekhalifahan diserahkan kepada Bani Umayyah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dikutip Dr. Ali M. Salabi. Sebelum Hasan wafat, ia telah berpesan kepada adiknya Husain, "Bila aku wafat, makamkanlah aku dekat makam kakekku Rasulullah. Untuk itu mintalah izin lebih dahulu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Bolehkah aku dimakamkan di rumahnya di samping makam Rasulullah? Akan tetapi, jika ada pihak yang menentang keinginanku, usahakanlah agar jangan sampai keinginanku itu mengakibatkan pertumpahan darah, dan makamkanlah aku di pemakaman umum Baqi." Tentu saja Ibunda Aisyah mengizinkannya, namun benar saja yang dikhawatirkan Hasan terjadi. Saat jenazahnya hendak dikebumikan, perselisihan terjadi antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Keturunan Umayyah, Marwan bin Al-Hakam, menggugat keinginan Hasan tersebut karena menurut mereka, Khalifah ketiga Utsman bin Affan yang dari keturunan Umayyah, dia tidak saja dimakamkan di samping Rasulullah. Sementara orang-orang Bani Hashim berkeras bahwa ini adalah wasiat terakhir Hasan yang harus ditunaikan. Sayyidina Husain pun sangat marah karena sikap Marwan dan pengikutnya itu, dan hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah. Jika saja Abu Hurairah tidak memohon-mohon kepada Husain untuk mengikuti wasiat Hasan kakaknya, untuk mengalah dan dikuburkan saja di Baqi asal tidak terjadi pertumpahan darah sesama muslim. Di tengah ketegangan itu, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis, berhasil menengahi dua kubu yang berselisih. Ia mengingatkan pesan Hasan bahwa jika pemakamannya menimbulkan sawalah, perdebatan, maka ia meminta untuk dimakamkan di kuburan umum saja.
Akhirnya, jenazah Hasan dikuburkan di Baqi, berdekatan dengan makam ibundanya Fatimah Az-Zahra. Wafatnya Sayyidina Hasan adalah tanda bahwa apa yang pernah diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar adanya, yakni dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa masa kekhalifahan hanya akan bertahan selama 30 tahun dan sisanya adalah masa para raja. Khilafah di tengah umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu diganti raja-raja kerajaan. Dikutip dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Di balik kisah wafatnya Sayyidina Hasan, ada sesuatu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan beliau sebelum wafat, yakni beliau selalu berusaha menjaga agar umat Islam ini tetap bersatu dan jangan ada sampai pertumpahan darah. Hasan rela menyembunyikan identitas yang meracunnya daripada membalas dendam. Sayyidina Hasan dahulu dilahirkan pada bulan Ramadan di tahun ketiga Hijriah. Menurut beberapa riwayat, nama Hasan merupakan nama yang sangat unik. Bahkan dalam keterangan kitab atau Bakat Al-Qudrah disebutkan bahwa nama Hasan dan Husain merupakan termasuk di antara nama-nama penghuni surga. Abdullah bin Zubair berkata, keluarga Nabi yang sangat menyerupai dan amat dicintai oleh Nabi adalah Hasan bin Ali. Sebab Abdullah pernah melihatnya mendatangi Rasul saat beliau tengah bersujud. Lalu Hasan menaiki leher atau punggung Rasulullah. Namun beliau tak berdiri sampai Hasan turun. Sayyidina Hasan dikenal berkarakter lemah lembut, bahkan lebih lembut dari sang adik yakni Husain. Dikisahkan pula bahwa wajah Hasan ketika senang sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya rupanya saja yang mirip, tetapi juga akhlaknya. Sisi-sisi kemiripan Sayyidina Hasan dan Rasulullah adalah dari dada hingga kepala, sedangkan kemiripan sang adik Husain dengan Rasulullah adalah mulai dari dada ke bawah. Begitulah kisah wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah. Banyak hikmah yang bisa diambil dari sifat Hasan, sebagaimana dia menjadi teladan baik yang patut untuk kita tiru dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mewarisi akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang penuh akan inspirasi. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan khasiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.